A, B, C 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Rumah. Roti. Rokok. Radioaktif. Kami dari kelompok 8 Fisika kelas C ingin memaparkan penggunaan radioaktif dalam stabilitas bendungan. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Faskan Fauzan dengan NPM 024. Saya Deborah Aprilia dengan NPM 088. Saya Era Anggarani dengan NPM 084. Saya Naila Dewi Varianti dengan NPM 074. Saya Ita Gulatu Cahyani dengan NPM 070. Jangan lupa tonton video kita sampai akhir. Pernah nggak terpikir di benak kalian bagaimana seorang insinyur sipil bisa mengetahui kebocoran pada bendungan? Yap, benar. Jawaban yang memungkinkan adalah menggunakan radioaktif. Tapi bukan untuk nuklir ataupun senjata ya. Yuk kita bahas peran radioaktif dalam dunia teknik sipil khususnya pada stabilitas bendungan. Sebelum kita bahas peran radioaktif dalam dunia teknik sipil, khususnya pada struktur bendungan, kalian harus tahu nih, apa sih radioaktif itu? Radioaktif adalah sifat dari suatu zat atau unsur yang inti atomnya tidak stabil, sehingga akan melepaskan energi dalam bentuk radiasi untuk menjadi stabil. Proses ini disebut peluruan radioaktif atau radioaktif decay. Atom-atom yang bersifat radioaktif mengalami perubahan dalam intinya, dengan melepaskan partikel atau energi hingga mencapai bentuk yang lebih stabil. Zat yang memancarkan radiasi ini disebut unsur radioaktif. Dalam teknik sipil, radioaktif bukan berarti bahan berbahaya yang meledak seperti yang sering kita dengar. Di sini, radioaktif merujuk ke penggunaan isotop radioaktif yang memancarkan radiasi untuk mengatasi masalah dalam struktur bendungan seperti kebocoran atau retakan. Teknologi ini disebut dengan radio tracer teknik. Intinya, teknik ini memanfaatkan isotop yang dimasukkan ke dalam sistem air, lalu pergerakannya dilacak dengan menggunakan alat pendeteksi radiasi untuk mengetahui kecepatan dan arah aliran air. Dari situ, para insinyur dapat mengetahui letak kebocoran dan seberapa parah kebocoran yang terjadi. Cara kerja radio tracer teknik untuk struktur bendungan. Radio tracer disuntikan ke titik tertentu di dalam atau sekitar struktur bendungan. Setelah disuntikan, radio tracer akan mengalir mengikuti jalur air, menyusup ke dalam celah, retakan, atau pori-pori material bendungan. Di sisi hilir atau tempat lain yang dicurigai, detektor radiasi dipasang untuk menangkap sinyal radiasi. Semakin kuat sinyal radiasi, semakin dekat tracernya. Jika detektor menangkap radiasi yang tidak seharusnya muncul di titik tersebut, berarti ada kebocoran atau pergerakan air yang abnormal. Dari data detektor digunakan untuk memetakan jalur aliran air atau menentukan lokasi kebocoran. Hasil analisis digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan atau pemantauan jangka panjang. Ada 3 jenis radiasi utama yang digunakan pada teknik radio tracer pada bendungan. Yuk kita kenalan satu-satu. Yang pertama yaitu gamma. Gamma digunakan untuk mendeteksi material padat pada bendungan, contohnya beton. Gamma sendiri kalau dibayangkan seperti sinar X yang super power. Cocok banget untuk mendeteksi retakan atau rongga pada tubuh bendungan. Isotop yang digunakan yaitu kobalt 60 atau iridium 192. Yang kedua yaitu neutron. Neutron ini jagonya mendeteksi kelembapan. Neutron sangat sensitif terhadap air. Jadi kalau ada rembesan air di dalam tubuh bendungan, teknologi ini bisa tahu. Teknologi yang memanfaatkan neutron ini namanya neutron moisture gauge. Yang ketiga ada radiasi beta. Radiasi ini lebih lemah dibandingkan radiasi gamma dan neutron. Tapi radiasi ini cocok untuk mengecek bagian luar permukaan struktur bendungan. Dan radiasi ini cocok untuk menginspeksi bagian permukaan bendungan.
Emang dampak positifnya apa aja sih? Banyak banget tahu. Pertama, teknologi ini bisa mendeteksi kebocoran lebih awal jika dibandingkan dengan cara konvensional. Artinya, bencana ini bisa meminimalisir kerugian yang besar. Yang kedua, metode non-destruktif, nggak perlu merusak struktur buat ngecek kondisi di dalam bendungan. Ketiga, cocok buat pemantauan jangka panjang karena tidak memerlukan tenaga dan uang yang ekstra. Jadi, pengecekan bisa dilakukan secara rutin dan jadi dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yang paling penting, teknologi ini bisa membuat kerja insinyur jadi lebih aman karena nggak perlu turun langsung untuk ke daerah yang rawan bahaya. Yang pasti, enggak dong, penggunaan radioaktif juga berdampak negatif. Seperti yang pertama, paparan radiasi pada manusia dapat menyebabkan kerusakan sel, kanker, atau gangguan kesehatan jika tanpa perlindungan. Yang kedua, ada pencemaran lingkungan, yaitu kebocoran zat radioaktif bisa mencemari air tanah, sungai, dan ekosistem sekitar. Yang ketiga, limbah radioaktif. Sisa radiotraktor harus dikelola dengan benar atau beresiko mencemari lokasi kerja. Yang keempat, ada kecelakaan teknis. Kesalahan penanganan dapat menyebabkan tumpahan atau kerusakan alat. Dan yang terakhir, ada biaya dan ketergantungan tinggi, membutuhkan peralatan khusus, izin resmi, dan pelatihan teknisi. Tapi tenang guys, resiko-resiko ini dapat diminimalkan melalui yang pertama, pelatihan teknisi khusus tentang keselamatan radiasi. Yang kedua, penggunaan dosis sangat kecil atau tracker dalam teknik sipil, biasanya mikro atau milikuri. Yang ketiga, prosedur standar operasional atau SOP yang ketat. Yang keempat, pemantauan radiasi berkala dengan alat pengukur dosimeter. Dan yang terakhir adalah izin dan pengawasan dari lembaga regulator seperti Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Indonesia. Lebih dari sekedar alat bantu teknis, penggunaan radioaktif dalam bidang teknik sipil mencerminkan kemajuan cara berpikir manusia dalam menghadapi tantangan infrastruktur modern. Di tengah kondisi alam yang terus berubah dan tuntutan akan pembangunan yang berkelanjutan, teknologi ini hadir sebagai jembatan antara keselamatan, efisiensi, dan inovasi. Dengan kemampuan mendeteksi kebocoran tanpa merusak struktur, memantau kelembapan di balik beton yang padat, serta memberikan data akurat dalam waktu singkat. Teknologi berbasis radioaktif memungkinkan para insinyur untuk bertindak cepat dan tepat. Hal ini bukan hanya menyelamatkan waktu dan biaya, tetapi juga melindungi nyawa dan lingkungan dari potensi kerusakan yang lebih besar. Di sisi lain, penerapan teknologi ini juga menunjukkan betapa pentingnya pendekatan ilmiah dan kolaboratif dalam pengelolaan infrastruktur kritis. Keberhasilan pemantauan bendungan, misalnya, tidak hanya bergantung pada alat canggih, tetapi juga pada keahlian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keselamatan publik. Maka dari itu, teknologi radioaktif dalam teknik sipil bukan sekadar soal atau alat atau metode, melainkan simbol dari upaya manusia untuk hidup berdampingan dengan alam secara lebih bijaksana. Ia mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan, jika digunakan dengan etika dan tanggung jawab, dapat menjadi kekuatan besar untuk menjaga keberlanjutan hidup di masa kini dan masa depan. Jadi, radioaktif bukan cuma soal energi nuklir atau hal yang menakutkan dan berbahaya. Di dalam teknik sipil, ia malah menjadi sahabat penting dalam menjaga keamanan bendungan dan keselamatan manusia. Dengan teknologi ini, kita bisa menjaga infrastruktur kritis dengan lebih aman, efisien, dan tahan lama.